wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Dr. Ahmad Yuli hafizahullah beserta para sesepuh-sesepuh kita, ibu-ibu jamaah majelis taklim adzakir yang dirahmati Allah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kelancaran di dalam ibadah, baik yang fardu yaitu puasa ataupun yang sunnahnya yaitu qiyamul Ramadan. Alhamdulillah. Saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke pasar Kenari, tak lupa membeli kurma. Alhamdulillah puasa kita sudah 5 hari, mudah-mudahan Allah terima. Amin. Ada lagi Bu, tadi kan saya bilang 1, nah itu temannya ini, ubur-ubur ikan lele. Puasa kita sudah 5 hari, ternyata lebaran masih lama Le. Betul ya Le? Ada lagi yang pingin singkat, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Alhamdulillah. Yang namanya puasa ya sebulan Bu, kan gitu ya. Ada lagi yang nimpal, ikan lele, ikan bawal, yang Islam KTP langsung Syawal gitu. Ya berarti kan kagak puasa tuh. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar kagak tegang Bu. Tadi sudah disampaikan nasib kita tergantung rahmat Allah. Ini sesuai dengan posisi kita berada di 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadis tentang Ramadan di akhir, kata Nabi, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang 10 hari pertamanya Allah jadikan sebagai rahmat. Nah, Bapak Ibu, bukan rahmat Pak RT kita atau tetangga kita, tapi rahmat yang asli, ya. Sehingga semua di antara kita ini butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita sudah melihat nih, tetangga kita mungkin ada orang yang non-muslim, ada orang yang rajin sholat, ada yang malas juga sholat, ada yang rajin ngaji, ada yang kagak rajin ngaji dan sebagainya. Ya, semuanya kok masih dapat bisa hidup di alam dunia gitu. Karena ini sudah sering kita baca di dalam surat Al-Fatihah dari mulai basmalah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Bu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Jadi di dalam tafsirnya pengasih itu ya orang ngasih ke siapa aja. Kira-kira Ibu nih kalau bikin kolak 1 bakul apa 1 panci gede, kan kebanyakan tuh, biar kagak mubazir dikasihin ke siapa aja kan gitu. Nah makanya Allah yang pertama punya sifat pengasih. Allah kasih tuh siapa aja nikmat dunia. Orang kafir masih bisa minum air, masih bisa makan nasi gitu kan, dan sebagainya. Ada lagi maha rohimnya Allah Ta'ala, maha penyayang. Kira-kira nih ibu-ibu ya, ada anak tetangga sama anak ibu akan sayang kemana? Anak sendiri. Yang namanya orang yang disayang ya orang yang dekat dengan kita, betul-betul. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi orang yang mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Kalau kata Ustadz siapa tuh, saya pernah lihat gitu. Sholat kagak, puasa kagak, zakat ogah gitu, sedekah kagak mau, giliran doa, ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surgamu. Surga yang mana? Ya, surga itu kalau enggak surga tentang sholat, surganya surga ahli puasa, atau surga ahli zakat, surga ahli yang haji, ya surga yang senang sedekah dan sebagainya. Ini semuanya kagak dilakuin. Udah gitu doanya minta masuk surga. Emang ente punya orang dalam gitu, kata Ustadz itu. Ya saya mah niruin doang. Nah jadi ini diantaranya. Sehingga kalau kita ingin disayang ya dekat atuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala gitu.
gitu ya Bu ya. Nah, sehingga yang namanya rahmat ini adalah perkara yang paling kita butuhkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amali. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Nah, amal itu ada perintah sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji ke Baitullah, ada apa lagi? Ada sedekah, amalan sunnah yang lain banyak tuh. Kita lakuin semua. Cuman ini semua kata Nabi tidak menjadikan kita masuk surga. Ya coba aja Bu bayangin kalau kita ngandelin sholat gitu kan. Dalam sholat itu kita kan diperintahkan dari mulai pertama itu ngapain? Takbiratul ihram. Bunyinya gimana? Allahu Akbar. Itu yang benar. Tapi ada yang sholat itu gini, Allahu Akbar. Gitu. Jadi pas takbir itu berahi semua gitu. Ya, urusan semua dikumpulin di sholat gitu Bu. Ibu-ibu pas lagi sholat Allahu Akbar, waduh ini masak apa nanti gitu, mikir apapun di sholat gitu. Kira-kira sholat yang kayak gitu cocok nggak diterima oleh Allah? Kagak. Udah gitu burung khusyuk ya, sholatnya gini Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini mah ya. Ada sahabat yang sholatnya kayak gitu. Nabi lagi diem di masjid, ada orang Arab sholat di samping Nabi, kelihatan gitu. Sholatnya kayak gitu, kayak burung makan makanan. Allahu Akbar, Allah gitu. Akhirnya kata Nabi, kalian ente sholat lagi, belum sholat ente. Akhirnya diulang kayak gitu lagi ya. Akhirnya apa? Pas dipanggil lagi, sholat lagi, ente belum sholat. Udah 3 kali mondar-mandir balu gitu. Ya Rasulullah capek gitu. Ya, saya nggak bisa lebih baik daripada itu. Sini, kalau sholat ruku tumakninah dalam ruku, iktidal tumakninah dalam iktidal, sujud diam dulu di sujud gitu, santai aja. Oh gitu kata sahabat itu. Akhirnya dilakuin tuh. Udah gitu sama Nabi nggak dipanggil lagi. Kenapa? Karena udah benar sholatnya gitu ya Bu ya. Nah, sehingga kita puasa, coba puasa itu Bu, kita kan yang diminta itu bukan hanya sekedar nahan lapar dan haus saja. Kalau nahan lapar dan haus bisa Bu, siapapun. Orang yang mau operasi disuruh puasa sama dokter, Bu besok operasi sebelum puasa dulu ya Pak dokter gitu, bisa nggak? Bisa, emang syaratnya kayak gitu. Cuman nggak bisa asal-asalan gitu. Ini mah puasa gitu kan, tapi masih ngomongin orang gitu. Jam itu mah gini mah ini mah ya. Udah gitu apa? Ya Allah pas buka, terimalah puasa hamba. Minta diterima puasa tapi masih ngomongin orang gitu ya. Masih buka sinetron. Udah gitu sinetronnya tentang fitnah juga gitu. Ya nontonin orang gibah gitu. Ya udah gitu nonton beritanya ya udah gosip gitu. Ya nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian apa lagi tuh? Kita ngomong ngandelin sedekah kita. Sedekahnya emang gede, tapi ngambilnya gini. Ya, ini kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita ngandelin amal-amal kita, nggak ada yang bisa diandelin. Beda dengan amalan dulu ya. Ada seorang sahabat, kebiasaannya itu masih sedekah di malam hari. Supaya apa? Supaya nggak ada yang tahu. Cuman memang orang ini yang sedekah ini nggak tahu juga kalau yang dikasih sedekahnya ini orang berhak atau bukan. Karena kalau sedekah itu harus tepat sasarannya. Satu, harus memang orang yang miskin. Yang kedua, walaupun nggak miskin, orangnya soleh dan sebagainya gitu. Dia taruh tuh ya sedekahnya, digantungin di rumah. Besoknya rame, ada orang sedekah ke orang kaya. Karena orang kaya kagak butuh sedekah, butuh diminta sedekahnya gitu. Yang orang kaya mah rame tuh. Akhirnya sampai ke telinga dia, ya Allah, hamba emang nggak tahu orang itu kalau orang kaya gitu. Saya gantungin aja tuh. Akhirnya dia coba lagi, nggak putus asa. Di malam kedua dia coba gantungin lagi. Akhirnya besok paginya rame lagi, ya.
Akhirnya apa? Ternyata dia gantungin makanan sedekahnya itu di rumah orang pendosa. Apa namanya? Perempuan pelacur lah, ya singkatnya. Ramai itu. Akhirnya sampai ke telinga dia, ya Allah, hamba nggak tahu kalau rumah itu adalah rumah orang pelacur gitu. Maka singkat cerita, malam ketiga dia coba lagi. Ya, pas dicoba lagi, besoknya ramai lagi. Apa ramainya? Ternyata dia menggantungin sedekahnya itu di rumah orang yang paling kikir di kampung itu. Ramai lagi tuh. Ya, akhirnya apa? Karena dia tidak sengaja dan dia minta dan betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Allah terima sedekahnya. Yang pertama, orang kaya tadi jadi senang sedekah. Yang kedua, yang perempuan pelacur tadi berhenti dari perbuatannya. Yang ketiga, yang tadi kikir bakhil jadi dermawan. Subhanallah. Ya, kalau sudah diterima jadi asbab hidayah untuk orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat heran ketika Nabi menyampaikan salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Maka sahabat ini dalam benaknya gini, nih kalau seorang pun tidak akan masuk surga dengan amalnya, berarti termasuk Rasul loh. Saya nanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun kayak gitu wahai Rasul? Kata Nabi, wala ana, saya pun sama seperti itu. Walaupun Bapak Ibu, kita pernah mendengar riwayat bahwa Nabi kalau sholat malam itu hatta tawar romat kodama, sampai kedua kakinya bengkak. Pak Ustadz, saya sering sholat tapi nggak bengkak-bengkak. Iya, orang sholatnya udah plus, ya kan. Jadi cepet aja tuh. Ya untung aja kita tarawehnya kagak 23 rakaat 7 menit gitu. Kan ada tuh di sono yang di Konoha gitu. Katanya ini tradisi sudah 1 abad. Tradisi yang baik aja. Ya. Yang saya kasih itu kakek-kakek yang jadi makmum. Ya, imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Allahu Akbar. Pas si kakek ngejar Fatihahnya nggak bisa itu. Pas mau ruku, imamnya udah sambil lagi. Gitu. Akhirnya kagak ruku. Akhirnya udah gue tungguin aja dah berdiri terus gitu. Nah makanya saya bilang di majelis-majelis yang lain, ini orang kalau yang sholatnya cepet kayak gitu, kayak kilat, insya Allah imamnya sah. Karena dia yang jadi pemimpinnya. Yang kasihan makmumnya kagak sah-sah. Kenapa? Si kakek kagak jadi ruku, si kakek kagak jadi sujud. Pas mau sujud lah itu imam udah berdiri lagi gitu. Ya udah gua mah kagak kuat kan kayak gitu. Ya. Nah jadi Nabi menjelaskan, saya pun sama, tidak akan masuk surga dengan amal saya. Cuman ada pengecualian, kata Nabi, illa an yataghammadaniyallahu birahmatih, kecuali jika Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Berarti nih Bapak Ibu, kita nggak usah menghiraukan omongan orang-orang yang memang kagak berakal. Apa omongan mereka? Kan kata Nabi tidak akan masuk surga dengan amal. Berarti nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, nggak usah haji, nggak usah sedekah gitu. Ya sepintas sih mungkin kayak benar gitu ya, kayak benar itu berarti nggak benar gitu ya. Nah mungkin orang yang kagak berakal mikirnya kayak gitu. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita kiaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira nih ibu-ibu kalau sudah naruh makanan di piring, kemudian ibu-ibu nyimpulin, wah ini nasi sepiring bisa kenyangin nih, udah gitu kagak ibu makan, kenyang nggak? Kagak kenyang lu, gitu kan? Ya, begitu juga ibu lihat sirup marjan udah di gelas, udah gitu, wah seger nih, tapi kagak diminum, seger apa enggak? Nah, jadi di sini berlaku yang namanya syariat dan hakikat. Jadi kita ini kalau diperintahkan untuk sholat ya sholat aja, diperintahkan puasa puasa aja, diperintahkan zakat zakat, ya kalau mampu haji haji dan sebagainya. Tapi tujuan hakikat kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita minta apa? Yang kita minta dari sholat kita, dari puasa kita, zakat kita dan semuanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita ngandelin amal ibadah kita tadi,
kita udah kagak pede duluan, ya khusyuk di awal, Allahu Akbar, pas takbir emang kebenaran emang beneran kelihatan kayak kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas udah mulai dari mulai Allahu Akbar kabiro dan seterusnya, mulai tuh datang pikiran-pikirannya, antar kemana ini jalan-jalan gitu ya, dan sebagainya muncul semua gitu. Bahkan ada kisah di tentang tabiin kalau nggak salah, atau tabiut tabiin. Jadi ini ceritanya orang sholat berjamaah gitu. Nah imamnya lupa baru 3 rakaat, makmum yang lain lupa juga. Akhirnya imamnya tasyahud akhir, si makmum yang lain ikut tasyahud akhir juga. Cuman ada satu orang yang kekeh tuh, subhanallah gitu. Akhirnya si imam mau nggak mau nurutin tuh, berdiri nambah 1 rakaat lagi. Pas udah salam nanya, siapa tadi yang subhanallah? Yang lain kok diam aja gitu. Iya kami pada lupa juga gitu. Ternyata ya pas ditanya tuh, siapa yang subhanallah? Saya. Kenapa kamu doang yang ingat gitu? Kita baru 3 rakaat. Iya Pak Imam, tadi 1 rakaat yang pertama saya lagi mikirin tokoh ke-1, rakaat kedua saya lagi mikirin tokoh kedua, rakaat ketiga tokoh ketiga. Pas mau saya mikirin tokoh keempat, lah kok Pak Imam tasyahud akhir gitu. Ya harusnya kan 1 rakaat lagi, kirain khusyuk katanya gitu ya. Nah jadi nggak mesti juga gitu ya, orang kayak gitu. Bisa jadi yang lupa gimana ya, gimana tuh, yang ingat khusyuk apa yang lupa khusyuk? Kalau menurut saya sih semuanya kagak khusyuk Bu. Udah lupa udah jelas kagak khusyuk Bu gitu ya. Gimana sih Ibu? Ya Bu ya. Nah itu kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat itu ada satu pengadilan yang Allah Subhanahu wa taala akan memanggil satu persatu. Ya, satu persatu ini akan ditanya, kamu melakukan kesalahan ini di tempat anu, di jam anu, tanggal anu, pokoknya lengkap semua. Cuman kata Allah, aku tutupi ketika di dunia. Kenapa? Ya karena melakukan dosanya secara tersembunyi. Dan hari ini saya ampuni dosamu gitu. Ini diantara fungsi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang ya nanti akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidupnya tidak pernah ibadah, selama hidupnya tidak pernah melakukan amal baik lah gitu. Cuman ada tuh satu ibadah, satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suka dari dia gitu ya. Orang ini enggak sholat, enggak puasa gitu, cuman orang ini sangat memuliakan ibunya. Berarti Bapak Ibu, di sini kita nggak bisa sombong-sombongan ya. Misalkan kita berangkat ke masjid atau ibu berangkat ke majelis lewat orang yang kagak ngapa-ngapain, dia mah males gitu ya. Kita nih ahli surga gitu ya, siapa yang jamin? Kagak ada yang jamin. Cuman setidaknya kalau kita sudah mulai berusaha kan ada lah gitu remang-remangnya gitu ya Bu ya, daripada tidak kan gitu. Cuman kita nggak boleh emang ya, karena ada satu kisah di dalam kehidupan Bani Israel. Jadi satu orang soleh, yang satu orangnya lagi demannya itu judi gitu ya, dan sebagainya. Nah akhirnya apa? Si orang yang soleh ini kalau mau melakukan ibadah suka negur dulu, woi berhenti dong dari judi gitu kan. Nah akhirnya sekali masih kayak gitu, 2 kali, lama kelamaan jengkel juga. Semakin jengkelnya akhirnya keluar tuh nyeletuk, ahli neraka gitu, digituin tuh. Karena apa? Mungkin secara dohir emang benar ngelakuin judi itu kan dosa ya, tapi bukan berarti kita memvonis orang menjadi ahli neraka. Kita tidak boleh jadi Tuhan untuk orang lain.
seperti itu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala merubah kehidupan si penjudi tadi, si pelaku dosa tadi. Allah berikan hidayah taubat, jadi seneng amal soleh. Yang tadi ngatain itu dibalik jadi males amal soleh. Jadi yang ngatain tadi matinya su'ul khotimah, yang tadi dikatain jadi husnul khotimah. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu dari hati Allah Subhanahu wa taala, momen kita di 10 hari pertama ini, mari ya kita perjuangkan nasib kita ini. Kita melakukan ibadah dan sebagainya wajib, harus kita kerjakan. Kenapa? Karena tadi ya, yang namanya syariat kita penting. Ya, ibu-ibu kalau mau datang beras ke rumah, kira-kira diam di rumah ya, doa sama Allah, ya Allah datangkan beras, datangkan beras. Pokoknya harus datangkan beras. Kalau enggak mau tahu saya pokoknya gitu. Apa gitu? Atau bawa uang ke warung gitu. Ya, Bu ada beras, berapa seliter? 12.000, beli 5 liter Bu gitu. Bawa ke rumah, ada nggak berasnya? Ada. Mau yang pertama apa yang kedua? Yang kedua yang benar gitu ya. Nah, jangan juga kita kayak iblis. Iblis itu diperintahkan sujud kagak mau. Ya. Kenapa? Karena melihat apa yang diperintahkan oleh Allah. Iblis tidak melihat siapa yang memerintahkan. Diperintahin sujud ke Adam. Saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Api, tanah. Api sama tanah kan kalau dibakar sama api angus. Berarti lebih baik kan api dong. Ya kagak mungkin lah saya sujud ke ke Adam yang terbuat dari tanah gitu. Akhirnya sombong duluan. Kagak inget kalau yang nyuruh itu Allah Ta'ala. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat sami'na wa ata'na. Kalau iblis sami'na wa ngacirna gitu. Ya, jadi kami dengar, kami ngacir, kagak mau ngerjain. Nah, sehingga ini ya diantara keputusan Allah kepada malaikat jadi ahli surga selamanya, yang tidak dapat murka dari Allah. Sedangkan iblis sebaliknya dapat murka dari Allah selama-lamanya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan curahan rahmatnya kepada kita dengan melalui ibadah yang kita kerjakan, dari mulai sholat fardu, sholat sunnah, puasa fardu, puasa sunnah, zakat fardu, zakat sunnah, ya, dan semuanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan amal kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita adalah generasi hamba Allah, umat Rasulullah, yang insya Allah nanti saling menolong di sisi Allah Ta'ala, saling memasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini bisa disampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang diberikan dulu kita singkat padat. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan dari Allah. Jangan jauh dari rahmat Allah, Ibu. Mudah-mudahan kita kejar terus rahmat Allah. Ngaji, cari ilmu terus, Ibu. Jangan sombong yang kita punya. Jangan terlalu pede kita punya, tapi kita tetap rendah hati kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada rahmat dari Allah, kita menjadi orang yang tersesat di akhirat, Bu. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, kita dimasukkan oleh Allah ke surga Allah. Surga yang punya Allah, neraka yang punya Allah. Kita nggak ada apa-apanya, Bu. Belum tentu ibadah kita diterima Allah. Yang penting kita mengejar, selalu mencari ilmu-ilmu dari yang diberikan oleh guru-guru kita. Demikian ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Besok kita puasa dan malam kita sahur, besok kita puasa. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Mudah-mudahan mari kita akhiri baca adalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.